Boyfriend is my big boss. Part 18. Nasi goreng cinta. Mbak Mei berkata, "Mas Ren, aku pulang kampung dulu ya mas. Ibu aku sakit mas." Gue berkata, "Iya mbak. Kapan mbak baliknya?" Mbak Mei berkata, "Siang ini mas. Tadi udah beli tiket travel. Mbak minta tolong Mas Randy dulu ya gantiin tugas mbak." Gue berkata, "Siap mbak. Semoga ibunya cepat sembuh ya mbak." Siangnya mobil travel datang menjemput Mbak Mei. Vika berkata, "Loh Mbak Mei kemana?" Gue berkata, "Memang gak pamit sama kamu?" Vika berkata, "Enggak, baru bangun tidur gue." Gue berkata, "Lo si molor terus. Ibunya Mbak Mei lagi sakit. Tadi sudah bilang ke aku mau ngerawat ibunya dulu." Vika berkata, "Oh, sakit apa?" Gue berkata, "Wah kurang tahu Fik. Tumben lo care sama orang lain." Vika berkata, "Orang lain? Mbak Mei itu udah jadi keluarga." Mungkin bagi Vika Mbak Mei adalah teman dia satu-satunya di rumah ini yang setia nemanin dia sejak lama. Ironis. Orang tualah yang seharusnya selalu ada di sisi anaknya di saat puber gini. Gue berkata, "Ya udah gue kerja dulu ya." Vika berkata, "Makan siang udah disiapin." Gue berkata, "Sudah siap tuh. Tadi udah dimasakin Mbak Mei. Kalau ntar malam mau makan apa? Biar gue masakin." Vika berkata, "Bisa masak?" Gue berkata, "Bisa dong." Semenjak kejadian malam itu gue sama Vika mulai terbiasa ngobrol. Walaupun juteknya gak berkurang 1% pun. Tapi itu yang buat gue betah dengan Vika. Juteknya enak buat gue isengin. Seusai kerja, Laras berkata, "Ren sibuk gak?" Gue berkata, "Sibuk sih Ras." "Kenapa?" Laras berkata, "Oh gitu ya. Gak penting kok. Cuman mau minta temenin ke Gramet. Lagi ada diskon nih." Gue berkata, "Maaf Ras gak bisa. Mbak Mei lagi pulkam. Gue kudu nyiapin makan malamnya si Vika." Laras berkata, "Wah mau dong nyoba masakan kamu juga Ren." Gue berkata, "Wah, mahal loh makan masakan chef terkenal kayak gue." Laras berkata, "Sok kamu Ren. Kapan-kapan masakin buat aku ya." Gue berkata, "Siap deh." Sesampainya di rumah gue langsung masak. Sebenarnya gue masih amatir dalam hal masak. Mentok yang paling sering gue masak ya mie instan. Tapi malam itu gue masakin aja Vika nasi goreng. Dengan penuh cinta dari seorang pembantu kemajikan gue masakin Vika nasi goreng cinta. Saat nasi goreng cinta jadi, gue langsung ke kamar Vika buat ngajak dia makan malam. Tok tok tok. Gue berkata, "Fik makan Fik. Dah masak tuh." "Fik, nih anak pasti molor lagi." Gue langsung masuk aja deh. Cek leek suara pintu kebuka. Benar ternyata nih anak molor sambil telinganya disumpelin headset. Gue berkata, "Fik bangun Gi. Makan dulu. Mumpung masih anget tuh makanannya." Vika berkata, "Ah iya bentaran lagi." Gue berkata, "Gue tunggu di bawah ya." Setengah jam belum turun juga si Vika dari atas. Sudah dingin jadinya. Nasi goreng cinta, gue. Kurang lebih 1 jam baru si Vika turun dari singgasananya. Gue berkata, "Lama amat Vika. Keburu dingin masakan gue." Vika berkata, "Yee, kan mandi dulu." Gue berkata, "Ya udah yuk makan." Saat melihat Vika menyuapkan nasi goreng cinta, rasanya bahagia banget. Begini rasanya jadi seorang chef yang masakannya dimakan oleh orang yang disukai. Vika berkata, "Emot melongo." Gue berkata, "Emot bingung." Vika berkata, "Hambar." Gue berkata, "Masa? Tadi gue cicipin pas panas pas kok." Setelah mencicipi, gue berkata,
Kenapa pas dingin jadi hambar gini ya? Lo sih kelamaan. Kan jadi hambar pas dingin. Vika berkata. Lah kenapa jadi nyalahin gue? Emang gak bakat masak lo? Ya udah makan di luar aja Gi. Gue berkata. Emot pasrah. Sakit banget rasanya. Nasi goreng cinta. Gue jadi sia-sia. Padahal gue sudah memasaknya dengan cinta. Kalau di film SpongeBob aja masak pakai cinta jadi enak. Vika berkata. Nih lo depan. Lo yang pilih makan di mana? Gue berkata. Lo kuat makan pedas kan? Vika berkata. Kuatlah. Gue berkata. Ya udah yuk. Akhirnya gue ajak Vika ke sebuah kedai nasi goreng mercon langganan gue di Utara Galeria di samping pom bensin dekat Bang Jo. Di situ terkenal nasi goreng mercon yang pedasnya. Huhah. Cocok buat penggila pedas kayak gue. Gue berkata. Mas nasgor merconnya 2 ya. Koki nasgor asli berkata. Siap mas. Gue berkata. Nasi goreng ini pasti enak deh. Sebagai ganti nasgor gue tadi. Vika berkata. Awas ya kalau sampai gak enak. Gue jitak lo. Akhirnya nasgor mercon kita datang juga. Gue langsung lahap akrena belum makan. Padahal agak berat makan di sini. Mubazir nasgor cinta yang udah gue masak. Vika berkata. Emot manyun. Gue berkata. Napa Vik? Vika berkata. Pedas. Gue berkata. Gomong kayak dari tadi. Lo si jamnya kebangetan. Katanya aja tahan pedas. Yang ginian gak tahan. Bersambung. Lanjut ke part 19.